Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Karawiat Mojo dengan nomor induk mahasiswa 931201319 akan mereview sebuah jurnal internasional yang ditulis pada tahun 2016 oleh C. Budi Santoso. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, artikel tersebut membahas tentang perbedaan atau perbandingan antara gaya kepemimpinan dari barat dan dari timur. Sebelum masuk ke review artikel, saya akan menjelaskan tentang definisi dari gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan sebuah cara atau metode yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mencapai tujuan tertentu. Itu merupakan pengertian dasar dari sebuah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini sebenarnya ada banyak macam atau banyak jenis. Namun kali ini seperti yang terucap di awal bahwa perbandingan antara gaya kepemimpinan dari barat dan dari timur yang akan kita bahas. Jenis yang pertama yang dibahas dalam artikel tersebut adalah gaya kepemimpinan barat. Di gaya kepemimpinan barat ini merupakan gaya yang sering dipelajari di dalam mempelajari kepemimpinan. Di bab kepemimpinan itu selalu menggunakan perspektif barat. Kemudian dibandingani oleh Max Weber dan lain-lain. Gaya kepemimpinan barat ini, kemudian gaya ini menyeruak atau populer termasuk ke dunia timur juga dengan adanya penjajahan pada abad ke-17 sampai ke-19 akhir. Kemudian selain itu juga gaya kepemimpinan barat ini awalnya muncul di daratan Eropa, kemudian karena penjajahan dan ekspedisi dari orang-orang Eropa, maka gaya kepemimpinan ini menyeruak ke seluruh dunia. Oke, yang selanjutnya yang jarang dibahas di dalam artikel atau jurnal yang lain adalah gaya kepemimpinan timur, di mana gaya kepemimpinan ini berorientasi kepada budaya dan agama, di mana kita ketahui bersama bahwa masyarakat timur itu erat kaitannya dengan agama dan budaya atau adat istiadat. Oke. Gaya kepemimpinan barat itu memiliki dua sifat, yaitu formal dan rasional. Formal di sini maksudnya adalah memiliki standar aturan untuk berinteraksi antara karyawan atau bawahan dengan pemimpin mereka. Kemudian rasional ini maksudnya adalah efektivitas pemimpin diukur dari kemampuan pemimpin tersebut untuk mempengaruhi bawahannya. Mempengaruhi di sini maksudnya adalah untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya adalah cara maupun orientasi dari gaya kepemimpinan barat. Gaya ini lebih berorientasi kepada cara mendapatkan semua hal yang mereka butuhkan untuk sebuah tujuan yang dicita-citakan bersama organisasi tersebut. Tujuan tersebut direalisasikan melalui cara kompetisi. Kompetisi di sini bisa berupa perlombaan, persaingan, ataupun yang lain. Kita beralih lagi ke gaya kepemimpinan timur. Gaya kepemimpinan timur ini lebih bersifat kolektif dan informal. Informal maksudnya tidak ada aturan tertentu atau aturan yang secara khusus mengikat, namun lebih kepada kesopanan, nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai adat istiadat. Kemudian di gaya kepemimpinan timur, pemimpin dikatakan berhasil apabila mampu mempertahankan apa yang dimiliki. Berbeda dengan gaya kepemimpinan barat tadi, dikatakan berhasil apabila pemimpin mampu untuk
merealisasikan tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Kita lanjut ke orientasi dan cara gaya kepemimpinan Timur. Gaya ini berorientasi kepada mempertahankan apa yang sudah dimiliki dan memanfaatkan sebutuhnya saja. Jadi kalau di barat tadi semua meskipun mungkin tidak dibutuhkan, tapi disimpan dulu, apabila nanti sewaktu-waktu dibutuhkan baru digunakan. Kalau di timur tidak, kalau di timur sebutuhnya pada saat itu dia membutuhkan apa, itu dia cari, dimiliki, terus kemudian dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian caranya itu menggunakan musyawarah. Dasar pemilihan pemimpin dari gaya timur ada melalui senioritas, maksudnya usia dijadikan patokan seseorang mampu untuk menjadi pemimpin, di mana biasanya disebut sebagai ketua adat kalau di masyarakat adat dan lain sebagainya. Selain itu juga pengalaman pemimpin itu juga sangat berpengaruh atau lebih diunggulkan. Seseorang yang memiliki pengalaman lebih luas pasti kemungkinan dia menjadi pemimpin akan semakin luas juga. Di artikel ini juga disediakan tabel perbedaan secara dimensi agar lebih mudah memahamkan pemahaman dari pembaca, yaitu dari dimensi tujuan. Seperti tadi, efektivitas dan efisiensi merupakan tujuan dari gaya kepemimpinan barat. Kemudian ada harmoni alam dan sosial dan stabilitas sosial. Kemudian basis kepemimpinan ada formal dan organisasi, itu di barat. Kemudian kalau di Asia atau di timur itu relasi sosial berbasis nilai kultural. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Oke, sedikit tambahan dari saya. Menurut saya, baik menggunakan gaya kepemimpinan barat maupun timur itu boleh-boleh saja, tergantung situasi dan kondisi organisasi tersebut. Pasti ada kurang lebihnya, namun dengan adanya kemampuan dari seorang pemimpin untuk menggunakan gaya mana di waktu apa, itu merupakan kebijaksanaan dari pemimpin. Oke. Pemimpin dikatakan ideal apabila memiliki 4 ciri berikut ini, yaitu percaya diri. Percaya diri ini adalah ini empat-empatnya ini adalah kunci dari seorang pemimpin menjadi pemimpin yang baik dan dihormati, agar tujuan dari organisasi yang dia buat itu bisa terlaksana. Yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri maksudnya adalah yakin dengan kemampuan yang ia miliki dan tidak mudah digoyahkan pendapatnya. Kemudian kemampuan komunikasi ini merupakan sebuah hal vital yang harus dimiliki seseorang apabila berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan komunikasi ini juga bermanfaat ketika pemimpin menyampaikan perintah atau masukan-masukannya kepada bawahannya. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini juga merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, di mana apabila seorang pemimpin itu tidak memiliki sikap tanggung jawab, maka bisa dipastikan organisasi atau hal yang dia pimpin akan hancur. Terus yang keempat adalah mampu. Mampu di sini dari bidang mental dan pengetahuan, yaitu meskipun pemimpin tersebut kan pasti memiliki kehidupan lain ya selain dia sebagai pemimpin, dia harus profesional menghadapi setiap masalah apa masalah yang ada di organisasinya tersebut. Kemudian berpengetahuan luas. Pengetahuan luas ini
akan membantu dia untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan tertentu. Oke, sekian sedikit review dari artikel dari jurnal internasional yang ditulis oleh Budi Santoso. Mudah-mudahan Mas Budi melihat video ini dan bisa memberikan komentarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.